Ayat hari ini adalah Yeremia pasal 27, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang, aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Amin. Pagi ini, kita akan membagikan firman Tuhan dengan judul, Aku telah memberikannya. Allah terus menyampaikan firman nubuat melalui Yeremia. Ada kalanya, seorang nabi menyampaikan firman Allah dengan melakukan suatu tindakan yang tidak biasa. Salah satu contoh yang paling dikenal terdapat dalam Yesaya pasal 20. Selama 3 tahun, Yesaya berjalan dengan tubuh dan kaki tanpa penutup untuk memperagakan dengan tubuhnya sendiri kepada bangsa itu apa yang akan terjadi kelak. Para ahli memperkirakan bahwa ini bukan berarti ia hidup tanpa mengenakan apapun sama sekali. Kemungkinan besar, selama 3 tahun ia menanggalkan pakaian luar yang menunjukkan status seseorang dan melindunginya dari bahaya, juga alas kakinya. Mengapa ia hidup seperti itu? Karena tawanan yang ditangkap oleh bangsa lain dan budak yang dijual memang tampak demikian. Dengan tubuh dan kaki tanpa penutup, sang nabi sendiri menunjukkan kehidupan seseorang yang telah kehilangan status dan rasa aman, lalu hidup seperti budak dan hamba. Perikop hari ini juga menyampaikan kisah yang serupa. Yeremia memakai suatu perlengkapan khusus ketika menyampaikan firman. Mari kita membaca ayat 2 dan 3 bersama-sama. Mari kita baca. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Amin. Yeremia membuat tali pengikat dan gandar, lalu ia memasangnya pada tengkuknya. Kita dapat menduga bahwa tali itu dipakai untuk mengikat gandar agar tetap pada tempatnya. Jadi perintah Allah ini berarti bahwa Yeremia harus memikul gandar sambil menyampaikan firman Allah. Siapa yang memikul gandar? Pertama-tama, hewanlah yang memikul gandar. Gandar digunakan ketika hewan bekerja di ladang. Siapa lagi yang memikul gandar? Tawanan, budak, hamba, atau narapidana juga memikul gandar. Inilah gambaran gandar itu. Berdasarkan keadaan zaman yang kita kenal, gandar yang dikenakan Yeremia tampaknya mengisyaratkan keadaan orang-orang yang menjadi tawanan dan dibawa ke Babel. Mereka dipasangi gandar dan diikat supaya tidak dapat melarikan diri. Dengan membuat Yeremia berjalan kemana-mana sambil memikul gandar, Allah memberitahukan bahwa yang akan terjadi adalah penawanan, kehidupan seperti narapidana, dan kehidupan seperti budak. Namun, dalam ayat 3, Allah menyuruh Yeremia menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang sangat khusus. Yang harus mendengar firman ini bukan hanya bangsa Yehuda. Negara-negara sekutu di sekitar Yehuda juga harus mendengarnya. Karena serangan Babel dari utara, negara-negara itu sedang mempererat hubungan dan bersiap menghadapi serangan Babel dalam suatu bentuk yang menyerupai pasukan gabungan. Allah memerintahkan agar firman ini juga disampaikan kepada mereka. Ayat 3 berkata, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Biasanya gandar tidak hanya dipasang pada satu hewan, melainkan menghubungkan 2 hewan dan dipikul oleh keduanya. Jika kita mengingat hal itu, kita dapat memahami makna firman ini dengan baik. Siapakah yang terikat pada satu sisi gandar itu? Yeremia. Lalu, siapakah yang akan terikat pada sisi yang lain? Siapa yang akan memikul gandar ini bersama-sama? Sisi lain yang masih kosong itu secara alami mengajukan pertanyaan ini. Siapa yang akan berada pada sisi kosong gandar ini dan memikulnya bersama bangsa Yehuda? Itulah pertanyaan yang disampaikan.
Bagaimana seharusnya keadaan itu pada mulanya? Apa arti memikul gandar bersama Yehuda? Pada mulanya, memikul gandar bersama Yehuda merupakan hal yang sangat baik. Jika suatu bangsa memikul gandar yang sama dengan umat Allah, bangsa itu juga akan menikmati berkat. Rahab, perempuan sundal dalam pertempuran Yerikho, adalah salah satu contohnya. Ia tidak berdiri di pihak bangsanya sendiri, tetapi di pihak bangsa Israel. Ia melindungi para pengintai dan membantu mereka lolos dari orang-orang yang mengejar mereka. Karena itu, ia dan keluarganya tetap hidup di tengah pertempuran tersebut dan dapat menikmati berkat Allah. Pada mulanya, hal-hal seperti inilah yang terjadi ketika seseorang memikul satu gandar dengan umat Allah. Hal-hal yang baik terjadi. Namun, kali ini berbeda. Kali ini jika mereka memikul gandar yang sama dan menjadi pasangan Yehuda, mereka tidak akan menerima berkat. Mereka akan mengalami malapetaka bersama dan menempuh jalan kebinasaan bersama. Hal itu telah diberitahukan sebelumnya, karena Allah telah menetapkan untuk menghakimi Yehuda. Firman yang disampaikan Yeremia sambil memikul gandar dengan satu sisi kosong mengandung peringatan seperti ini. Karena itu, dosa Yehuda bukan hanya masalah Yehuda sendiri. Dosa Yehuda menjadi masalah bagi negara-negara di sekitarnya, bahkan membawa pengaruh buruk kepada seluruh bumi. Demikian pula keberadaan umat Allah. Jika umat Allah berbuat dosa atau mengalami masalah rohani, hal itu tidak hanya menjadi masalah mereka sendiri. Mereka membawa pengaruh yang buruk dan tidak baik kepada orang lain, bahkan kepada seluruh bumi. Apa yang Yesus katakan tentang kita? Dia berkata bahwa kita adalah terang, dan dia juga berkata bahwa kita adalah garam. Jika kita tidak memancarkan terang, dunia tidak mungkin menjadi terang. Seluruh dunia akhirnya akan menjadi gelap. Lalu, apa yang terjadi jika kita kehilangan rasa asin? Dunia ini tidak dapat menghindari pembusukan dan kerusakan. Seluruh dunia akhirnya akan menjadi tempat yang busuk dan berbau. Perikop hari ini menunjukkan contoh nyata tentang apa yang terjadi ketika umat Allah tidak berdiri dengan benar. Mari kita membaca ayat 5 dan 6 dari perikop hari ini bersama-sama. Mari kita baca. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang, aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Amin. Ayat 5 mencatat apa yang terjadi ketika Allah menciptakan pada mulanya. Setelah menciptakan bumi, manusia yang ada di atasnya, dan binatang di padang, apa yang Allah lakukan? Tertulis, aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Allah mempercayakan dunia ciptaannya kepada manusia. Dia menyerahkan wewenangnya kepada umatnya. Namun suasananya berubah dalam ayat 6. Tertulis, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Kepada siapakah Allah sekarang menyerahkan wewenang yang sebelumnya dipercayakan kepada umatnya? Dia menyerahkannya kepada Nebukadnezar, raja bangsa asing. Allah tidak menyerahkannya karena Nebukadnezar benar. Nebukadnezar tidak disebut sebagai orang yang benar di mataku. Ayat 5 menyebut orang yang benar. Tetapi ungkapan itu tidak digunakan untuk Nebukadnezar dalam ayat 6. Bukan karena ia benar, layak, atau memiliki kualitas yang patut, melainkan semata-mata karena Allah hendak memakai dia sebagai alat penghakiman. Seseorang yang tidak disangka-sangka telah menjadi hamba Allah. Mengapa hal ini terjadi? Karena hamba-hamba Allah yang seharusnya baik tidak menjalankan pekerjaan Allah. Orang-orang yang dipilih Allah tidak berkenan di hatinya. Jalan yang baik dan paling ideal ialah umat Allah menjadi alatnya dan membuat seluruh dunia semakin indah. Namun, rencana ini gagal karena ketidaktaatan dan dosa umat Allah. Lalu bagaimana Allah mengubah rencana itu? Dia memberikan kuasa kepada Nebukadnezar, dan untuk sementara menyerahkan wewenang kepada orang jahat ini, lalu menugaskannya untuk melakukan pekerjaan yang membawa ketakutan, penghakiman, penghukuman, dan kebinasaan. Apakah yang menyebabkan semua ini terjadi? Semua ini terjadi karena dosa umat Allah, dan karena umat Allah tidak berdiri dengan benar. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dengan kita. Kita dipanggil untuk menyatakan pengaruh kebaikan Allah di bumi ini. Namun, jika kita tidak berdiri dengan benar, Allah akan mengambil pilihan lain seperti yang tampak dalam perikop hari ini. Dia akan memilih orang lain menyerahkan kuasa dan wewenang kepadanya, lalu membuatnya melawan dan menyusahkan kita, serta memasang gandar atas kita dan orang-orang di sekitar kita.
Kita harus menjalani kehidupan yang menyatakan bahwa Allah adalah pemilik seluruh bumi. Kita harus menjalani kehidupan yang menunjukkan bahwa Allah memerintah atas seluruh bumi. Hari ini, marilah kita hidup sambil merenungkan dengan sungguh-sungguh Allah kita yang memberikan hari ini sebagai hadiah. Marilah kita juga hidup dengan memahami secara mendalam mengapa Allah memberikan hari ini kepada saya, yaitu kehendaknya, makna yang dia tetapkan, tujuannya, dan isi hatinya. Bukan kehendak saya, bukan isi hati saya, dan bukan tujuan saya. Kiranya semua jemaat hidup dengan memahami isi hati Allah, kehendak Allah dan alasan Allah memberikan hari ini kepada saya. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan, agar hidup dengan memahami kehendak dan isi hati Allah itu. Karena itu, saya memberkati saudara sekalian agar pada hari ini bukan kehendak saya yang terwujud, melainkan kehendak Allah yang terlaksana melalui kita. Kiranya saudara membangun hari ini menjadi hari ketika berkat, makna, kehendak dan isi hati Allah itu dinyatakan secara mendalam dan sepenuhnya. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan.